warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ayu Kinasi, merupakan peserta Latsar golongan 2 angkatan 160. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Suratno Gemolong sebagai perawat pelaksana di ruang ICU. Selama saya bertugas di ruang ICU, masih saya jumpai pasien dibesuk terlalu sering dan oleh banyak pengunjung. Sedangkan kebutuhan istirahat bagi pasien adalah hal yang penting guna untuk menunjang proses kesembuhannya. Maka dari itu, muncullah ide dari saya untuk mengangkat judul aktualisasi dan habituasi pembuatan standar prosedur operasional aturan berkunjung bagi keluarga pasien sebagai upaya meningkatkan kepatuhan jam kunjung di ruang ICU Rumah Sakit Umum Dr. Suratno Gemolong, Kabupaten Sragen. Adapun pelaksanaan habituasi adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama, saya mencari referensi pelaksanaan awal kegiatan pembuatan SPO kepada atasan dan pihak terkait, dengan output utama adanya referensi penyusunan SPO sesuai format rumah sakit. Dengan tahapan kegiatan pertama, saya meminta izin kepada atasan dengan datang tepat waktu dan saya menjelaskan maksud dan tujuan saya secara jelas. Saya bermusyawarah dengan atasan dan saya meminta saran dan arahan dari atasan. Tahapan kegiatan ini adalah awal proses untuk saya mewujudkan kualitas program yang baik. Tahapan kegiatan kedua, saya berkoordinasi dengan pimpinan untuk menjelaskan konsep dan langkah kegiatan pembuatan SPO dengan saya menjelaskan secara jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya bersikap sopan santun dan saya bertanggung jawab penuh untuk menjelaskan materi yang saya sampaikan. Kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai ASN. Tahapan kegiatan ketiga, saya mencatat hasil diskusi dengan tepat untuk referensi penyusunan SPO dengan menggunakan bahasa penulisan yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan dan saya bertanggung jawab penuh terhadap catatan hasil diskusi. Saya melakukan pencatatan hasil diskusi dengan sesuai dan teliti. Kegiatan kedua, saya membuat SPO aturan berkunjung ICU. Dengan output terbentuknya SPO aturan berkunjung ICU yang disetujui dan diterbitkan. Tahapan kegiatan pertama, saya membuat rancangan SPO aturan berkunjung dengan jelas, inovatif, dan saya bertanggung jawab penuh atas rancangan SPO yang saya buat. Kegiatan ini saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai ASN. Tahapan kegiatan kedua, saya mengajukan rancangan SPO kepada kepala ruang untuk diteruskan ke pihak yang berwenang menerbitkan SPO untuk disetujui dan diterbitkan. Saya bersikap dengan sopan dan santun, saya menjelaskan maksud dan tujuan saya secara jelas, dan SPO yang saya buat bertujuan untuk membantu sesama manusia. Kegiatan ini sebagai perwujudan dari kompetensi saya sebagai ASN. Kegiatan ketiga, saya melakukan sosialisasi aturan berkunjung ICU ke rekan sejawat dengan output utama peningkatan pemahaman dari rekan sejawat tentang aturan berkunjung ICU. Tahapan kegiatan pertama, saya menentukan tempat dan waktu sosialisasi dengan efektif dan efisien karena adanya kejelasan waktu dan tempat sosialisasi. Kebersihan dan kerapian tempat sosialisasi adalah tanggung jawab penuh saya. Kegiatan ini saya lakukan untuk mengoptimalisasi kualitas sosialisasi yang akan saya lakukan. Tahapan kegiatan 2, saya meminta izin kepada kepala ruang untuk melakukan sosialisasi dengan terlebih dahulu mengucapkan salam dan sapa, menjelaskan maksud dan tujuan saya secara jelas guna mencapai musyawarah yang mufakat. Kegiatan ini saya lakukan dengan mengedepankan prinsip etika. Tahapan kegiatan ketiga, saya melakukan sosialisasi ke teman sejawat sesuai kontrak waktu dengan penjelasan yang jelas dan inovatif, dan saya menerima saran dan masukan dari rekan sejawat. Kegiatan ini saya lakukan untuk menambah pengetahuan rekan sejawat sehingga terwujud kualitas pelayanan yang optimal. Ada SPO baru di ICU, aturan berkunjung bagi keluarga pasien ICU. Nah ini nanti sudah ditetapkan, sekarang jam kunjungnya kalau jam 11 sampai jam 1, kalau sore jam 17 sampai jam 20, nanti maksimal 2 orang secara bergantian. Nanti masuk harus pakai masker, itu yang utama. Tahapan kegiatan keempat, saya melakukan sosialisasi tentang aturan berkunjung ICU kepada keluarga pasien ICU dengan output utama peningkatan pemahaman keluarga tentang aturan berkunjung ICU. Tahapan kegiatan pertama,
Saya menentukan tempat dan waktu sosialisasi secara efektif dan efisien karena adanya kejelasan waktu dan tempat, dan saya bertanggung jawab penuh atas kebersihan tempat sosialisasi. Tahapan kegiatan kedua, saya meminta izin kepala ruang untuk melakukan sosialisasi dengan sopan dan santun, menjelaskan maksud dan tujuan saya secara jelas guna mencapai musyawarah mufakat. Kegiatan ini saya lakukan dengan mengedepankan prinsip etika. Tahapan kegiatan ketiga, saya melakukan sosialisasi ke pengunjung ICU dengan saya datang sesuai kontrak waktu, saya menjelaskan materi sosialisasi saya secara jelas, dan saya menerima saran dan masukan dari pengunjung pasien ICU. Kegiatan ini saya lakukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan prima kepada pasien. Itu pagi jam 11 sampai jam 1. Kalau sorenya itu jam. Kegiatan kelima, saya menyediakan poster informasi aturan berkunjung ICU dengan output utama adanya informasi yang tertulis dan tertempel mengenai aturan berkunjung ICU. Tahapan kegiatan pertama, saya melakukan desain penulisan secara jelas dengan bahasa yang sopan dan sederhana untuk dipahami, dan saya pantang menyerah agar informasi saya benar-benar sampai ke pengunjung. Kegiatan ini saya lakukan untuk mewujudkan kualitas program yang baik. Selanjutnya, saya mencetak dan menempelkan peraturan tertulis di tempat yang mudah ditemui dan terbaca jelas oleh pengunjung ICU. Saya mencetak poster dengan dana pribadi saya sendiri, demi informasi yang saya sampaikan bisa efektif untuk dipahami pengunjung. Kegiatan ini saya bekerja sama dengan percetakan, dan saya bekerja sama juga dengan bagian sarana dan prasarana rumah sakit untuk mencetak dan menempelkan aturan berkunjung di pintu masuk ICU. Kegiatan keenam, saya melakukan evaluasi kegiatan penerapan SPO dengan output utama data hasil jumlah keluarga pasien yang masih melanggar peraturan sesudah adanya aturan baku mengenai jam kunjung ICU. Tahapan kegiatan pertama, saya meminta izin kepada kepala ruang untuk melakukan evaluasi kegiatan penerapan SPO dengan menjelaskan maksud dan tujuan saya secara jelas dengan saya bersikap sopan dan santun. Kegiatan ini saya lakukan dengan menerapkan prinsip etika. Tahapan kegiatan kedua, saya membuat checklist untuk mengevaluasi berjalannya SPO dengan bekerja keras supaya checklist efektif dan efisien untuk diisi rekan sejawat saya dengan bahasa penulisan yang jelas dan sesuai ejaan yang disempurnakan. Tahapan kegiatan selanjutnya, saya mengumpulkan kepatuhan checklist jam kunjung ICU dengan penuh tanggung jawab karena saya mencintai pekerjaan saya, dan hal ini saya lakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari evaluasi yang saya lakukan tanggal 14 sampai 18 November, didapatkan hasil pengunjung pasien mampu memahami dan menaati aturan berkunjung ICU yang berlaku. Demikian pemaparan kegiatan saya. Dari kegiatan yang sudah saya lakukan, kepatuhan kunjungan di ICU lebih meningkat, dan sudah tidak ditemui lagi banyak pengunjung pasien yang datang setiap saat. Saya harapkan ke depannya untuk bisa terus diterapkan guna meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawat Aliviana. Di sini saya akan testimoni tentang aturan berkunjung ICU. Dengan adanya aturan ini, kualitas istirahat pasien meningkat karena pasien tidak menerima terlalu banyak kunjungan, sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat proses kesembuhan oleh pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Klik Suryanto, perawat dari ICU RSUD Mulno. Di sini saya menyampaikan testimoni atas apa yang dikerjakan oleh Saudara Novi untuk Tan Lasar, yaitu pemberlakuan aturan berkunjung di ICU yang ternyata sangat membantu untuk program jam kunjung dan ketertiban pasien, juga kenyamanan pasien dan kenyamanan petugas dalam melaksanakan. Demikian, semoga bermanfaat.